Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Widiang Reni, NIM 189314037 dari kelas Manajemen B 2018. Guna memenuhi tugas ekonomi manajerial, kali ini saya akan membahas mengenai struktur pasar. Secara ekonomi, pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung disebut dengan pasar saham. Jadi, pasar adalah sebuah proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan pasar. Dari kedua penjelasan tersebut, pasar adalah proses bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung dan tidak langsung, untuk berinteraksi, membeli barang dan jasa dan menetapkan harga untuk disepakati bersama. Sedangkan untuk struktur pasar itu sendiri, dikutip dari beberapa sumber, pengertian struktur pasar secara umum adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Adapun ciri-ciri dan fungsi pasar yang itu, pertama, ciri-cirinya adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya permintaan dan penawaran. Yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain ciri-ciri pasar tersebut, pasar sendiri mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi perputaran perekonomian di dalam suatu negara, baik negara berkembang maupun di negara maju. Jadi, 3 fungsi utama pasar yaitu sebagai pembentuk harga, yang kedua yaitu sebagai distribusi, dan ketiga itu promosi. Selanjutnya terdapat 4 karakteristik pasar yang harus dipertimbangkan dalam menentukan struktur pasar. Yang pertama, jumlah dan besar penjual dan pembeli, di mana apabila penjual menjual produknya dengan harga yang tinggi, maka konsumen akan cenderung beralih untuk mengkonsumsi produk yang lain yang sejenis. Yang kedua, keadaan produk yang diperjualbelikan, di mana keadaan produk yang diperjualbelikan ini harus dilihat apakah produk itu homogen atau unik, sehingga tidak ada penjual lain yang bisa mensubstitusikan komoditi yang dijual oleh penjual tersebut. Karakteristik selanjutnya yaitu kemudahan keluar masuk pasar, di mana harus dibandingkan jika mendapatkan keuntungan ekonomis, apakah perusahaan mudah dalam keluar masuk pasar. Sebaliknya, tidak tercapai keuntungan normal, apakah perusahaan dapat mudah keluar masuk pasar. Yang keempat yaitu pengetahuan konsumen, di mana pengetahuan konsumen terhadap harga dan struktur dan biaya produksi. Apakah terdapat informasi harga yang wajar bagi konsumen ataukah tidak adanya informasi harga yang memadai. Dalam ilmu ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pertama, pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Barang atau jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak bisa dibedakan. Semuanya terlihat identik, pembeli tidak bisa membedakan perfect competition-nya. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dengan produk yang dijual bersifat homogen. Harga dihasilkan melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Ini hanya berperan sebagai penyedia suatu barang yang berasal dari berbagai kalangan produsen. Oleh karena itu, promosi menggunakan iklan tidak akan mempengaruhi terhadap penjualan. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangatlah banyak. Akan tetapi, kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu pertama, banyaknya perusahaan dalam pasar. Kedua, setiap perusahaan adalah pengambil harga. Yang ketiga, setiap perusahaan sangat mudah untuk keluar masuk. Keempat, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Dan kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Terdapat banyak penjual dan pembeli, banyaknya barang yang diperdagangkan yang sifatnya homogen, informasi pasar lengkap, harga ditentukan oleh sebuah mekanisme permintaan dan penawaran, bebas dari campur tangan pemerintah, dan timbulnya suatu kekuatan tersendiri di dalam pasar tersebut. Pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, harga ditentukan oleh satu penjualan atau pembeli, dalam artian ditentukan dari tawar-menawar harga. Kedua, tidak memerlukan iklan karena barang yang diperjualbelikan sama. Ketiga, mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi. Semakin banyak jumlah penjual, produsen akan berlomba-lomba meningkatkan mutu barang yang dijual. Yang keempat, pembeli dan penjual bebas bertindak, di mana produsen dan konsumen memiliki kebebasan dalam keluar masuk pasar. Di balik kelebihan-kelebihan tersebut, pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan, yaitu
di mana pekerja menerima gaji atau upah yang rendah dengan laba secukupnya. Produsen tidak bisa memberikan upah tinggi kepada pekerjaannya. Yang kedua, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk, jadi tidak berinovasi produknya. Yang terakhir, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli karena barang yang dijual hanya satu. Selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Tidak akan ada pihak lain yang bisa menyaingi, sehingga ini jelas menjadi pure monopoli atau monopoli murni. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Tidak ada pengganti yang mirip. Beberapa contoh pasar monopoli yaitu perusahaan negara, perusahaan minyak, bumi, gas, alam, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu pertama, hanya terdapat satu penjual saja. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada batang penggantinya yang mirip. Yang ketiga, pelaku pasar monopoli bebas menentukan harga sesuai keinginannya. Dan yang keempat, adanya hambatan, rintangan, atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli tersebut. Selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Mungkin sekitar 2 perusahaan dengan maksimal kurang dari 10. Oligopoli memiliki struktur pasar sendiri, di mana setiap perusahaan menjadi bagian permainan pasar. Promosi, iklan, dan perubahan harga pure menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli dilakukan untuk menahan perusahaan yang sangat potensial masuk ke dalam pasar dan berusaha menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas. Pada umumnya, struktur pasar oligopoli terbentuk pada industri yang memiliki kapital intensif yang cukup tinggi, contohnya industri mobil, semen, dan kertas. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oligopoli masuk dalam kategori perjanjian terlarang. Selanjutnya yaitu pasar duopoli. Pasar duopoli adalah suatu pasar yang mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya pasar duopoli yaitu penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Jenis pasar selanjutnya yaitu pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi barangnya, sedangkan unsur persaingan pada banyak penjual yang menjual produk yang sejenis. Contohnya, produk sabun yang memiliki keunggulan untuk kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah pertama, terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated produk. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang yang produknya sendiri. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan setiap penjual aktif melakukan promosi atau iklan. Yang kelima, keluar masuk pasar barang atau produk relatif lebih mudah. Pasar terakhir yaitu pasar monopsoni, di mana pasar monopsoni merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Dalam pengertian ini, pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan, contohnya yaitu PT KAI yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai struktur pasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.